Kita boleh beribadah Tuhan pada ibadah hari ini. Ya, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk kita belajar firman Tuhan. Firman yang saya pilih dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Kitab Mazmur pasal 25 ayat pertama sampai ayat yang 10. Ya, 10 ayat saja saya pilih dari kitab Mazmur pasal 25 ini. Silakan jemaat Tuhan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku berteriak atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ayat yang ke-8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ya, demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan yang saya pilih tema kita renungkan, yaitu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dan saya simak, ini adalah ungkapan iman dari seorang Raja Daud. Pada waktu itu Raja Daud dalam kondisi dia masih muda, dia menyadari bahwa dia manusia yang lemah dan dia manusia yang terbatas. Dan puji Tuhan karena dia mempunyai iman, pengharapan, dan kasih yang serius kepada Tuhan, makanya dia mengandalkan Tuhan. Dia meyakini bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan. Tuhan adalah penolong yang sejati. Tuhan yang sanggup melepaskan Daud dari segala ancaman bahkan bahaya apapun. Dan dia meyakini bahwa Tuhan yang sanggup mengalahkan semua musuh-musuh Daud. Dan Daud meyakini bahwa Tuhan yang sanggup menggagalkan semua hal-hal rencana jahat dari musuh-musuh yang ingin mencelakakan atau menyerang Daud. Ya, ini iman Daud Bapak Ibu Saudara. Pengenalan Daud kepada Tuhan itu sangat dalam Bapak Ibu Saudara. Karena dia 100% percaya kepada Tuhan. Ya. Dan ini menjadi motivasi untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Marilah kita memiliki iman yang sama seperti Daud, iman yang serius dan teguh kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah sumber keselamatan. Dialah segalanya, dan Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita yang mau berserah dan berharap pada Dia. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, ya sebelum kita lebih jauh mendalami kebenaran firman Tuhan ini,
Daud dia berjalan dalam kebenaran Tuhan Bapak Ibu. Makanya Daud mengalami penyertaan Tuhan dan mengalami pemeliharaan Tuhan, serta hidup Daud selalu diberkati oleh Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat biografi sejarah kehidupan Daud, Daud selalu berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Oleh karena apa? Karena Daud dia serius mengandalkan Tuhan dan dia serius beriman kepada Tuhan, sehingga itulah yang membuat Daud selalu menang mengalahkan musuh-musuhnya. Dan oleh karena Daud selalu percaya beriman kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, makanya Daud terhindar dari malapetaka dan bahaya selama hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita lebih jauh mendalami bagaimanakah supaya kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang 3 kategori orang Kristen. Silakan. Ya. 3 kategori orang Kristen saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nanti akan ada hubungannya dengan firman Tuhan yang akan kita dalami nanti. Ya, saya bagikan poin yang pertama. Kategori orang Kristen yang pertama adalah orang Kristen yang mengejar berkat. Apa artinya orang Kristen yang mengejar berkat? Artinya orang Kristen yang tujuannya datang beribadah kepada Tuhan untuk mencari berkat. Yang paling utama dia harus bisa mendapatkan berkat dari Tuhan yang sesuai dengan harapannya atau sesuai dengan kehendaknya. Itu tujuan utama dia. Tujuan orang Kristen yang mengejar berkat. Kalau dia sudah mendapatkan berkat Tuhan yang sesuai dengan harapan dia, sewaktu-waktu orang Kristen yang kategori pertama ini bisa dengan gampang menjauh dari Tuhan. Dia bisa dengan gampang menyepelekan Tuhan dan dia bisa dengan gampang mengabaikan Tuhan. Mengapa? Karena tujuan utama dia hanyalah menjadi orang Kristen yang maunya selalu diberkati. Berkat yang dia harapkan itu menjadi zona nyaman buat dia, dan itu menjadi tujuan utama dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Terkadang orang Kristen yang tujuan utamanya cuma mengejar berkat, kalau dia tidak berhasil mendapatkan berkat dari Tuhan yang sesuai dengan kehendak dia, orang Kristen model yang pertama ini, Bapak Ibu, paling gampang meninggalkan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena tujuan utamanya adalah berkat, bukan pengenalan yang dalam akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah kita sebagai orang Kristen mengikut Tuhan Yesus itu tidaklah selalu hidupnya gampang, mudah-mudah saja. Akan ada waktu di mana kita akan menghadapi tantangan, masalah, persoalan. Disitulah iman kita diuji sampai sejauh manakah kita akan tetap setia kepada Tuhan. Sampai sejauh manakah kita akan tetap mengandalkan Tuhan sekalipun kita dalam kondisi masalah yang berat. Janganlah kita jadi orang Kristen yang mengejar berkat, Bapak Ibu. Kita harus mengerti untuk menjadi orang Kristen yang tujuan utamanya adalah untuk lebih dekat kepada Tuhan dan mau dibentuk oleh Tuhan dan mau lebih mengenal Tuhan. Itu yang paling utama. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang mengejar berkat, Bapak Ibu Saudara. Jangan motivasi utama kita adalah berkat, karena itulah kita mau dekat dengan Tuhan. Kemudian poin yang kategori orang Kristen yang kedua, yaitu orang Kristen yang mengejar mujizat. Apa artinya, Bapak Ibu? Artinya adalah tujuan utama dia datang kepada Tuhan adalah mencari mujizat. Ada orang Kristen ketika dia mengalami sakit penyakit yang begitu lama, dia sangat menderita oleh penyakit itu. Dia mendengar ada KKR dilaksanakan di suatu tempat, dan dia berusaha untuk datang ke KKR. Karena di KKR itu ada pelayanan kesembuhan ilahi. Ya. Puji Tuhan, mujizat Tuhan dia dapatkan, dia terima. Tetapi ketika dia sudah mengalami mujizat Tuhan, ketika dia telah kembali sehat, ternyata dia tidak mendekatkan diri kepada Tuhan atau tidak aktif ke gereja.
mujizat sama orang Kristen yang mengejar berkat, hanya mau cari untung aja. Bapak Ibu Saudara, kita jangan maunya cari untung aja datang kepada Tuhan. Keliru Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang mengejar berkat dan mengejar mujizat hanya karena itulah baru datang kepada Tuhan. Tetapi ketika hidupnya sudah senang, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, lupa kepada Tuhan dan memilih untuk bersenang-senang, menikmati kesenangan, kenikmatan yang dia inginkan sesuka hatinya. Biasanya orang yang kayak itu adalah orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia masih dalam kategori orang Kristen yang masih duniawi. Bapak Ibu Saudara, hindarilah dua kategori yang saya sudah sampaikan ini. Dan yang ketiga, ini yang penting, yaitu orang Kristen yang mengajar pertobatan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya orang Kristen yang mengajar pertobatan adalah dia mau datang kepada Tuhan dengan tujuan yang benar-benar, mau dibentuk oleh Tuhan, mau dididik oleh Tuhan, mau diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan dia siap ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu bisa saja menyinggung perasaan hatinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak salah kalau firman Tuhan kalau sampai menegur kita karena kita terbukti melakukan kesalahan atau kita masih kompromi melakukan hal-hal dosa. Karena tujuan firman Tuhan menegur kita adalah supaya kita berubah. Supaya kita berubah menjadi orang yang lebih baik, yang sesuai kehendak Tuhan, dan kita berubah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak hanya beriman kepada Tuhan, tapi kita mau hidup di dalam pertobatan dan mau hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah, kalau tujuan utama kita adalah menjadi orang Kristen yang mengejar pertobatan, yang selalu siap ditegur oleh firman Tuhan, yang mau diubah oleh firman Tuhan, berkat Tuhan pasti mengalir dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan juga pasti terjadi dalam hidup kita. Karena motivasi tujuan kita benar mengikut Tuhan Yesus, yaitu apa? Mengejar pertobatan. Ini yang paling penting bagi kita, yaitu mengejar pertobatan. Itu yang pertama. Karena kita sadar kita ini manusia yang lemah, kita ini manusia yang kebal, manusia yang tidak kebal terhadap dosa. Karena kita tidak kebal terhadap dosa, makanya kita bisa saja jatuh ke dalam dosa. Ya, karena kita tidak kebal ya Bapak Ibu. Maksud saya tidak kebal. Ya. Kalau kita kasih contoh ya, orang yang gampang sakit, berarti kan dia tidak kebal terhadap penyakit karena imunnya lemah. Sama halnya itu menjadi gambaran buat kita, orang Kristen yang bisa saja jatuh ke dalam dosa, atau kita bisa saja melakukan kesalahan atau dosa secara sengaja atau tidak sengaja. Itulah bukti kita tidak kebal terhadap dosa. Makanya kita perlu mengejar pertobatan. Sama seperti Daud Bapak Ibu, dia datang kepada Tuhan dengan tujuan menjadi orang yang mengejar pertobatan. Dan puji Tuhan, karena motivasinya itu benar, tujuan dia itu benar, mengejar pertobatan. Makanya Tuhan berkati hidupnya, Tuhan tolong dia, Tuhan berikan solusi atas kehidupan Daud. Itulah bahagianya, itulah keuntungan yang besar kalau kita menjadi orang Kristen yang mengejar pertobatan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan beberapa poin bagaimanakah supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang mengejar pertobatan. Silakan Marta, lanjut poin. Saya mau bagikan. Ini dia. Yang pertama, mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu saya simpulkan dari ayat yang kedua. Bapak Ibu, ketika kita mau menjadi orang Kristen yang mengejar pertobatan, itu sama artinya kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan untuk bisa hidup dalam kebenaran Tuhan, kita perlu untuk mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Oleh karena itu, percaya kepada Tuhan itu tidak boleh dengan kebimbangan. Bagaimana mungkin seseorang mengaku percaya Tuhan tapi dia masih bimbang kepada Tuhan, dia masih ragu kepada Tuhan.
Apakah orang yang demikian adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan tidak ada kebimbangan dan tidak ada keraguan-keraguan di dalam diri dia. Dia tetap percaya kepada Tuhan sekalipun dia mengalami masalah persoalan yang berat dalam hidupnya. Karena dia memandang kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itulah arti orang yang mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Sama seperti Daud juga demikian, Bapak Ibu. Lanjut Marta, poin yang kedua. Mau diajar oleh Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat yang ke-5b. Kita perlu untuk mau diajar oleh Tuhan. Karena kebenaran Tuhan itu sempurna, melebihi semua hukum moral atau hukum etika apapun yang ada di dalam pengetahuan yang kita bisa lihat di dunia ini. Banyak agama yang mengajarkan kebaikan. Ada banyak pengetahuan yang berhubungan dengan etika moral yang juga mengajarkan kebaikan. Tetapi bagi kita secara khusus orang Kristen yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita untuk mau diajar oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya kita mau diajar oleh firman Tuhan, yaitu supaya kita menjadi anak Tuhan yang selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang baik. Lanjut Marta, poin yang ketiga. Mau menjadi orang yang rendah hati untuk Tuhan dalam ayat yang ke-9, kesimpulannya. Bapak Ibu Saudara, untuk mau dididik oleh firman Tuhan, untuk mau diajar oleh firman Tuhan, kita perlu merendahkan diri kita. Artinya kita perlu untuk menjadi orang yang rendah hati. Kalau orang yang tidak rendah hati, Bapak Ibu, terkadang orang itu paling gampang menganggap dirinya itu paling benar, menganggap dirinya itu paling baik. Ya. Itulah orang yang tidak rendah hati. Makanya orang yang tidak rendah hati, orang yang cenderung bersandar kepada pengertian logikanya sendiri. Apa yang menurut dia baik, menurut pandangan dia, itu yang dia lakukan. Tetapi orang yang rendah hati, pasti dia mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Dia pasti mau dibentuk oleh firman Tuhan dan dia juga mau menerima teguran, nasihat firman Tuhan. Kita perlu demikian, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau orang tidak rendah hati itu sulit terima teguran, sulit terima saran, sulit menerima masukan. Ya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena kita ini kan bisa saja melakukan kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja. Makanya kita perlu untuk selalu diingatkan. Kita juga perlu untuk selalu dinasehati. Untuk bisa menjadi orang yang bisa menerima nasihat atau teguran atau saran, kita perlu belajar, Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang rendah hati, semata-mata untuk Tuhan. Bapak Ibu, maukah menjadi orang yang rendah hati untuk Tuhan, yang mau menerima nasihat firman Tuhan? Lanjut Marta, poin yang terakhir. Mau berpegang pada perjanjian Tuhan dan peringatan-peringatan Tuhan. Saya simpulkan dari ayat 10b. Ya. Perjanjian Tuhan dan peringatan-peringatan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara bisa temukan di Alkitab. Bapak Ibu Saudara, inilah pegangan hidup kita yang penting sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Makanya kita perlu tekun belajar firman Tuhan setiap hari. Ya. Perbanyaklah baca firman, Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita yang senang dengan HP, ya kan? Nonton dulu. Ini ada berita gosip apa ya, selebriti, ini artis nih lagi ada masalah apa ya? Kan banyak yang suka dengan media sosial kan? Ya. Saya tidak salahkan. Tetapi yang paling penting itu belajar firman, Bapak Ibu. Kalau kita lihat masalah kehidupan orang lain, kita pasti lupa mengoreksi diri kita sendiri. Ya kan? Kenapa? Karena kita terlalu fokus dengan kesalahan orang lain. Kan tadi saya sudah katakan, Bapak Ibu, manusia itu tidak ada yang kebal terhadap dosa. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan
masalah orang lain ataupun melihat jangan terlalu melihat kesalahan orang lain. Kita tuh perlu untuk evaluasi diri kita, perlu untuk selalu koreksi diri kita sendiri. Bapak Ibu, itu penting. Apakah selama ini kita tuh sudah jadi pribadi yang selalu hidup benar di mata Tuhan? Bapak Ibu, itulah sebabnya mengapa kita perlu betul belajar firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan yang kita pelajari, maka kita dengan sendirinya bisa mengoreksi diri kita sendiri, bisa mengevaluasi diri kita sendiri daripada kita melihat kesalahan orang lain. Begitu Bapak Ibu Saudara. Yang paling utama itu adalah bagaimana kita membangun kehidupan pribadi kita yang selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Itu hal utama Bapak Ibu, daripada kita melihat kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kalau kita sayang kepada mereka dan mereka terbukti melakukan kesalahan, kita boleh menasihati dia dengan bahasa yang baik atau dengan bahasa kasih yang sesuai firman Tuhan. Boleh. Ya. Lihat situasi dan kondisinya yang tepat. Ya. Bapak Ibu Saudara, berpeganglah pada perjanjian Tuhan dan peringatan-peringatan Tuhan, karena disitulah kita menemukan kebenaran Tuhan, dan itu adalah pedoman kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa temukan itu dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan yang tertulis. Inilah yang harusnya menjadi pegangan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa yang bisa kita temukan dari kebenaran firman Tuhan ini? Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen yang mengejar pertobatan dan hidup menurut kebenaran firman Tuhan? Hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat menjawabnya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kami pelajari bersama untuk kesempatan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan.